Cek, baik, salam, selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Masih ada yang belum datang, tapi kita mulai saja. Pertama, disclaimer dulu, ini bukan materi baru, maksudnya bukan materi dengan tema yang baru, masih dalam tema yang sama terkait dengan Tritunggal. Dan hari ini sebenarnya kita akan Q&A terkait cek. Kita akan Q&A terkait tentang Tritunggal. Tapi ada beberapa tambahan materi terkait Tritunggal yang akan beta sampaikan di sini, kurang dari setengah jam. Setelah itu kita akan mulai Q&A. Nah, Q&A ini kita akan ada dua orang, beta dan Om Pance. Jadi mungkin beta akan lihat dari aspek filosofis, filsafat, dan logika atau argumen terkait argumen, dan Om Pance akan lihat dari sisi aspek teologinya seperti apa. Nah, ini sebelumnya beta sangat berharap Bapak Mama semua, teman-teman, saudara-saudari sudah melihat, minimal nonton kembali. Kita punya dua materi penting terkait Q&A. Materi utama adalah materinya Pak Budi Asali, yaitu terkait Tritunggal. Materi yang kedua materinya Pak Makuru terkait logika. Nah, di sini beta akan melakukan penetrasi lebih sedikit mendalam, kemudian hanya semacam penegasan terhadap materi-materi yang ada, terutama memberi landasan filosofis bagi Tritunggal dulu, landasan filosofis untuk bisa kita pahami lebih jauh sebenarnya itu seperti apa sih Tritunggal dari perspektif hukum pemikiran, kemudian bagaimana dengan analogi Tritunggal. Beta berharap beta akan tidak lama-lama, mudah-mudahan kita punya, karena sudah basic ada dua materi, semoga kita bisa tangkap. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Untuk materi ini, hal-hal penting yang harus diperhatikan. Kalau kita bicara tentang Tritunggal, dalam tema Tritunggal terkait dengan hukum pemikiran, kita sudah belajar ya, hukum pemikiran, kan ada 3 hukum pemikiran dan seterusnya. Dan analogi, ada hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah selalu, kalau non-Kristen ngomong tentang Tritunggal itu selalu, mereka selalu bilang tidak logis. Mereka akan mempertanyakan kelogisan dari konsep Tritunggal. Itu selalu. Paling utama itu selalu mereka bilang itu, Tritunggal tidak logis. Tidak masuk akal lah. Kemudian menggunakan istilah tidak rasional lah. Gitu. Kemudian hal penting yang kedua perhatikan adalah, nah, kalau mereka katakan Tritunggal tidak logis, bicara kelogisan maka harusnya bicara tentang logika. Harusnya. Dalam hal ini yang merujuk pada hukum-hukum pemikiran, law of talk, yang kita sudah belajar bersama dengan Pak Makuru itu. Jadi kalau orang ngomong logika, misalnya dibilang tidak logis, penting itu kita tanyakan apa sih yang dimaksud dengan Anda maksud tentang logika di sini. Karena ada banyak orang definisi logika di luar sana. Tetapi yang penting, yang kita pegang teguh, yang paling baik sebenarnya adalah kita bisa menggiring mereka, ya kalau bicara logika secara keilmuan, secara formal di dalam dunia akademik, bicara filsafat tentang apapun di berbagai macam fakultas, mau teologi, kalau orang sudah omong logika, terapan ilmunya pasti adalah hukum-hukum pemikiran. Tidak bicara logika menurut si A, si B, si C, itu kan kita sudah belajar kemarin di Makuru. Tidak ada banyak logika cuma satu, yaitu untuk semua. Jadi hal ini merujuk pada hukum-hukum pemikiran. Nah, kalau mereka katakan Tritunggal tidak logis, teman-teman tinggal berpikir, oh ya oke, kalau tidak logis, logika yang Anda maksud apa? Atau misalnya maju, kalau yang Anda maksud ada logika itu adalah hukum-hukum pemikiran, maka ada 3 hukum pemikiran yang kita sudah belajar kan. Tinggal katakan, kalau gitu hukum mana yang dilanggar oleh Tritunggal? Identitaskah? Hukum tidak ada jalan tengahkah? Atau hukum kontradiksi atau non-kontradiksi kah? Hanya 3 hukum ini. Nah, silakan ajukan pertanyaan pada lawan kita, hukum mana yang dilanggar? Gitu. Yang berikut adalah, nah, lalu bagaimana nih ada istilah masuk akal, akal budi, rasional, apa hubungannya dengan logika? Ini juga banyak istilah, orang suka ngomong, ini tidak masuk akal, menurut logika saya dan sebagainya. Sebenarnya itu kan berbagai macam istilah yang mereka gunakan untuk definisi yang sama. Kadang-kadang mereka bilang, Tritunggal tidak logis. Tapi kemudian mereka, ya tidak masuk akal. Harusnya kita pertanyakan, apa yang Anda maksud dengan logika? Kemudian apa yang Anda maksud dengan masuk akal? Apa itu akal budi? Ini ada banyak istilah nih. Apa itu rasional? Kadang-kadang orang tidak rasional. Ini istilah-istilah digunakan, tapi orang kadang
Bukan kadang, bahkan sering. Kalau pengalaman beta sih sering. Mereka soal iman Kristen tidak rasional. Beta pasti tanya, apa sih definisi rasional yang Anda maksud itu? Apakah tidak dapat bisa tidak dapat diuji secara empiris? Kalau bicara empirisme ya, jangankan iman Kristen, semua iman tidak dapat dibuktikan secara empirisme. Ya kan, empirisme ini kan bukti harus dapat dilihat, dicium, dirasa, itu bukti empirisme. Nah, jangankan Kristen, agama lain juga sama. Punya Allah mereka juga tidak dapat cium, tapi tidak dapat dilihat. Nah, kalau mereka katakan iman Kristen itu tidak rasional, merujuk pada bukti-bukti empiris, ya itu sama, semuanya sama. Jadi menyerang kita sama dengan menyerang diri sendiri. Tapi kalau mereka katakan misalnya tidak rasional atau tidak masuk akal, itu merujuk pada hukum-hukum pemikiran, nah, itu yang bagus. Oke, kalau begitu ada 3 hukum pemikiran nih. Mana yang dilanggar oleh Tritunggal? Silakan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, karena kita bicara hari ini adalah tentang Tritunggal itu logis atau tidak terkait dengan hukum pemikiran, maka kita akan bicara tentang hukum pemikiran. Sudah belajar kan? Ini hukum identitas, hukum tidak jangan tengah. Beta tidak berlama-lama di ini, baca sendiri. Nah, beta fokus pada salah satu hukumnya, hukum kontradiksi atau hukum non kontradiksi. Dia bisa kita ngomong hukum non kontradiksi atau kita juga bisa ngomong hukum kontradiksi. Beta kasih itu hukum kontradiksi menyatakan bahwa satu pernyataan tidak bisa sekaligus benar dan salah pada waktu yang sama dan definisi atau relasi yang sama. Misalnya, Om Pance hidup dan mati pada waktu yang sama. Om Panceleka, bukan Pance Amalo, bukan Pance lain. Om Panceleka hidup sekarang di detik ini dan sekaligus mati. Hidup yang dimaksud ini hidup masih bernapas, mati atau meninggal yang dimaksud adalah kehilangan nafas, meninggal. Hidup pada hidup sekarang dan mati pada. Itu logis tidak? Ya itu melanggar hukum kontradiksi kan? Tidak logis. Karena Panceleka, kalau Panceleka proposisi Panceleka hidup, maka proposisi sebaliknya Panceleka hidup itu adalah 2 proposisi yang bertentangan. Jadi kalau Panceleka hidup, maka proposisi Panceleka tidak hidup itu proposisi yang salah, ya kan? Tapi kalau proposisi Panceleka meninggal itu benar, maka sebaliknya proposisi Panceleka hidup adalah salah, karena berkontradiksi langsung. Jadi hukum kontradiksi artinya 2 pernyataan, salah satunya harus benar dan yang lainnya otomatis salah. Atau salah satunya itu eksis, yang lainnya otomatis menjadi tidak eksis. Nah, tapi hukum kontradiksi itu tidak sesederhana itu, Ferguson. Karena begini, ada kriteria disebut kontradiksi, disebut melanggar hukum kontradiksi. Yaitu ada 2 hal. Pertama yang beta kasih merah itu, waktu dan definisi. Harus dalam waktu yang sama dan definisi, atau bisa juga relasi yang sama. 2 hal ini dia punya kunci yang Bapak Mama teman-teman pegang. Ini kita mau kasih tahu. Di poin ini menentukan cara kita semua berpikir. Poin ini menentukan cara kita akan meramu segala macam pernyataan atau proposisi. Proposisi bagaimana? Proposisi, semua proposisi. Mau proposisi terkait teologi, mau proposisi terkait medis, biologi, apalagi manajemen, ekonomi. Ini hukum kontradiksi ini atau ini hukum identitas yang tengah juga, cuma kita bicara hukum kontradiksi ya. Hukum kontradiksi ini prakondisi yang sangat baik kita pahami untuk kita bisa memahami segala hal. Perhatikan dalam tanda kutip ya. Memahami segala hal dalam artian bukan kita otomatis tahu segala hal. Tahu segala hal tidak berhubungan dengan banyaknya informasi. Kalau banyaknya informasi kan kita punya otak kapasitas. Tetapi mudah memahami banyak hal itu mungkin kalau kita paham apa itu hukum kontradiksi. Hukum kontradiksi ini, dan hukum lainnya, kita ngomong hukum kontradiksi ini, sangat mendasar, menjadi dasar untuk kita mau duduk dan bicara. Kadang-kadang kau Wilmar, kau duduk, debat khusus segala macam. Kalau Anda, kita semua, berhadapan atau debat dengan orang yang paham hukum kontradiksi, hampir bisa dipastikan Anda pasti kalah, siapapun itu. Contoh paling gampang itu sebenarnya di politisi gini, kita beberapa tahun terakhir sempat mempunyai satu tokoh yang cukup aneh.
Karena pendekatannya pendekatan filsafat. Dia pukul orang politik dong, kayak gampang-gampang. Dia nama Rocky Gerung. Kelihatan mudah sekali kan. Karena di antara para politisi yang pintar-pintar itu, tanda kutip itu, dia sendiri yang paham tentang hukum kontradiksi. Banyak politisi hebat, banyak orang ekonom hebat, banyak ini hebat, tetapi mereka tidak paham apa-apa tentang kontradiksi. Orang kalau kuasai hukum pemikiran, dia mau debat tentang apa saja, yang penting dikuasai, pasti dia lebih unggul dari siapapun yang tidak paham ini. Makanya kita bilang ini poin penting. Kalau Bapak Mama paham ini titik penting untuk membedah apapun. Dalam hal ini kita mau bicara tentang logika, tentang teologi. Kan kelas kita kan kelas teologi. Nah, next, beta akan ingat ya prinsipnya. Suatu disebut melanggar hukum kontradiksi kalau dia dalam waktu yang sama dan atau dalam definisi atau relasi yang sama. Contoh tadi sedikit. Dalam waktu yang sama tadi beta bilang, Vance adalah hidup sekaligus mati pada waktu yang sama. Kan tidak mungkin kan? Itu waktu itu harus jadi syarat. Kemudian definisi atau relasi. Vance haruslah Vance ini, Vance Leka. Tapi kalau relasinya berbeda, Vance Leka dan Vance Amalo berarti tidak melanggar hukum kontradiksi. Karena Vance Amalo di sana, Vance Leka di sini. Gitu. Tapi kalau Vance Leka yang orang yang sama, maka dia serelasi atau sedefinisi, maka melanggar hukum kontradiksi. Jadi ingat prinsip hukum kontradiksi ya. Waktu dan definisi atau relasi. Itu dua tuh ingat sampai akhir ini. Sampai akhir pembahasan. Nah sekarang kita ngomong terkait hukum kontradiksi. Nah hukum kontradiksi dikenal sebagai hukum non-kontradiksi adalah prinsip dasar logika menyatakan bahwa dua pernyataan yang saling bertentangan tidak dapat keduanya benar pada saat waktu, ingat tadi, yang sama dan dalam pengertian definisi atau relasi yang sama. Tidak boleh, itu dia punya orang Kupang bilang dia pamali. Nah, misalnya pernyataan A dan B, kemudian dan proposisi A bukan B, tidak dapat keduanya sama-sama benar dalam waktu dan definisi yang sama. Kalau A adalah B itu proposisi yang benar, maka otomatis A bukan B adalah proposisi yang salah. Atau sebaliknya, proposisi A bukan B itu benar, maka otomatis proposisi A adalah B menjadi salah. Itu dia tinggal orang ya, dia tinggal di eliminasi dengan sendiri. Kalau itu satu proposisi benar, maka proposisi yang bertentangan dengan proposisi itu otomatis akan dieliminasi, otomatis akan tidak bisa digunakan. Nah, dari sini kalau kita sudah paham, beta berharap Bapak Mama semua paham apa itu hukum pemikiran terkait hukum kontradiksi. Kita sudah belajar, kita sudah pahami hukum kontradiksi, maka mari kita maju menuju pada Tritunggal. Apakah konsep Tritunggal logis? Nah, jika menuduh Allah Tritunggal logis, maka beban pembuktiannya, ini yang pertama harus diperhatikan, beban pembuktian harus ada pada pundak penuduh. Itu prinsipnya. Kalau dalam apologetika misalnya orang bilang Tritunggal tidak logis, Anda tidak bisa langsung mengatakan oh Tritunggal logis karena bla 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 bla. Salah. Kalau Tritunggal dia bilang Tritunggal tidak logis, maka kita bilang oke, silakan kemukakan argumen, kita dengar. Kenapa demikian? Contoh, misalnya Vance, dia bilang Vance, lu pencuri, buktikan kalau lu tidak mencuri. Relevan tidak? Tidak. Harusnya kalau beta tuduh Vance mencuri, beta yang harus buktikan bahwa Vance mencuri. Jadi Vance tinggal bilang, oke, kalau lu tuduh beta mencuri, ya lu silakan lu kemukakan argumen. Apa yang membuktikan beta mencuri? Betul kan? Harusnya gitu kan? Siapa mendalilkan dalam hukum kan gitu kan? Gitu. Dia yang harus. Nah, next. Kemudian berikut, cara membuktikan harus dengan menunjukkan bahwa konsep Allah Tritunggal melanggar hukum pemikiran. Dalam ini kita ngomong ambil hukum kontradiksi ya. Harus dibuktikan kalau Allah Tritunggal itu melanggar hukum kontradiksi. Sekarang kita lihat tuduhannya. Coba baca ini. Tritunggal melanggar hukum kontradiksi atau non-kontradiksi. Hukum ini contoh kasus ya. Hukum kontradiksi mengharuskan sesuatu itu adalah dirinya, bukan yang lainnya. Nah di Alkitab tulis Allah Esa, tapi di bagian lainnya menulis ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Roh Kudus. Maka Kristen itu Esa sekaligus tidak Esa. Ini melanggar hukum kontradiksi dan tidak logis. Kedengarannya masuk akal ya. Kedengarannya iya, kayaknya Tritunggal ternyata konsepnya tidak logis. Tapi ingat, beta sudah bilang ini sampai akhir, ingat dua prinsip tadi toh. Apa? Prinsip pertama apa? Harus ya waktu. Yang kedua apa? Definisi atau relasi.
Nah, tinggal teman-teman ukur, kalau memang dia punya argumen gini, tinggal lihat saja, apakah Tritunggal dalam waktu yang sama, atau di dalam relasi yang sama, itu pribadi-pribadi dalam Tritunggal itu, tinggal dinilai saja, apakah demikian, gitu. Nah, ini beta sudah sampaikan, ingat kembali bila mana suatu melanggar hukum kontradiksi, waktu yang sama, definisi atau relasi yang sama. Sekarang kita lihat, coba, ini untuk satu kasus ini, untuk waktu yang sama, apakah Allah Bapa adalah Allah Anak? Apakah Vanceleka adalah Vance Amalo? Bukan kan? Vanceleka adalah Vanceleka. Apakah Vanceleka mati sekaligus hidup? Tidak logis. Nah, sekarang apakah 3 pribadi dan 1 esa itu kan gini, kalau memang Allah itu 1, maka hukum kontradiksi mengatakan kalau 1 maka tidak yang lainnya. Karena kalau 1 ya maka bukan non 1. Non 1 bisa 2, 3, 4, 5, 6. Dalam hal ini 3 misalnya, dalam ini 3. Kalau Allah itu 1, maka bukan 3 harusnya kan? Maka Tritunggal ini tidak logis sudah. Maka ketum berhenti sudah, tutup ini, mari ketum pindah sudah. Ini kayaknya sudah. Itu kan logis lah. Tutup ini semua ketum berhenti belajar sudah. Sudah terbukti nah, kalau hukum kontradiksi. Hukum kontradiksi ini dipakai universal untuk semua agama, semua ilmu. Kalau ketum belajar filsafat ini, dia penjerumus hukum kontradiksi ini tidak berubah. Yang dia ngomongnya sama yang dipakai di semua. Kalau universal dia pakai sama, maka kalau uji Tritunggal dan susunnya Tritunggal ternyata kontradiksi, ya sudah. Maksudnya beta susun lanjut lah. Ini ketum tutup sesudah ketemu. Pulang bubar sesudah. Khususnya kalau ketemu lawan yang begitu bagaimana? 1 itu apa? 3 itu. Ingat apa? Sedefinisi dan relasi. Apakah relasi? Beta kasih contoh satu gini. Di pesawat ada kulkas. Maka pernyataannya mengatakan bahwa kulkas itu bergerak sekaligus tidak bergerak. Itu melanggar hukum kontradiksi tidak? Melanggar? Ada yang melanggar, angkat tangan coba. Oke, PNC ke mana? Coba kasih. Ada kulkas dalam pesawat yang bergerak dari kota A ke kota B. Maka kesimpulannya, kulkas itu bergerak sekaligus tidak bergerak. Angkat itu. Nah, ini angkat. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab. Kalau kulkas di dalam pesawat, dia bisa diam dan bergerak dalam keadaan yang sama, tapi itu dia dalam relasi yang berbeda. Nah, kalau misalnya dia itu diam, itu dalam relasi di dalam pesawat, tapi dia itu bergerak dalam relasi itu, misalnya dia di luar pesawat atau dengan bumi. Ya. Kalau dengan bumi, maka dia itu dalam keadaan bergerak. Ya. Tapi kalau dalam pesawat, manusia kita lihat itu dia dalam keadaan diam. Jadi pernyataan itu akan kontradiksi jika hanya sampai di situ. Maksudnya relasinya sama. Ya. Ya. Kalau dia masuk ke dalam relasi, maka dia tidak ada kontradiksi. Good. Terima kasih. Mantap. Jadi perhatikan ya. Ketika beta bilang clue-nya adalah waktu dan relasi, definisi itu ingat sampai akhir ini, sampai akhir kelas ini. Kalau beta katakan kulkas itu bergerak sekaligus tidak bergerak, itu pernyataan yang kontradiksi tidak? Menurut saya tidak. Oke, kalau dari sisi waktu, oke, sesama. Dia sudah memenuhi syarat bahwa melanggar hukum kontradiksi karena waktunya sama kan? Sekarang kita lihat relasi di definisi. Menurut saya, ternyata relasinya beda. Kalau kulkas terhadap pesawat, dia tidak bergerak, benar kan? Kulkas di dalam pesawat itu dianggap tidak bergerak karena dia diam di tempat. Tapi itu relasi terhadap pesawat. Kalau relasi terhadap bumi, bergerak tidak? Bergerak kan dari kota A ke kota B. Berarti tidak melanggar hukum kontradiksi. Nah, contoh ini beta coba untuk membantu untuk teman-teman Bapak Mas mau lihat enggak. Apakah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus konsep ini melanggar hukum kontradiksi?
Apakah Allah itu satu atau tiga? Satu atau tiga? Atau kita Allah tiga, bukan satu? Kalau hukum kontradiksi kita bilang kalau Allah itu satu, maka pernyataan sebaliknya adalah salah. Ya, kalau misalnya Allah satu, maka pertentangannya kontradiksi adalah Allah lebih dari satu. Nah ini kita punya nih, ada tiga nih, tiga pribadi, tapi satu. Mudah. Relasi itu kan sudah dibilang dari Pak Budi. Relasinya terhadap apa dulu? Kalau terhadap hakikat, satu. Terhadap pribadi, ada tiga pribadi, tetapi satu hakikat. Jadi tidak melanggar hukum kontradiksi. Dia kalau terhadap satu relasi saja, kalau terhadap kalau hakikat saja, ketiga pribadi itu satu hakikat, dalam relasi dengan hakikat saja ya kontradiksi. Tapi tiga itu terhadap relasi pribadi, sedangkan satu terhadap relasi hakikat. Jadi ada beda relasi atau beda definisi. Satu itu menyatakan hakikatnya bahwa ketiga pribadi itu Allah, memiliki esensi, substansi yang sama. Tetapi terhadap pribadi, ketiga pribadi ini berbeda. Allah bukan Bapa, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, ya kan? Nah itu paling mudah. Maka kalau orang bilang Tritunggal itu melanggar hukum pemikiran atau tidak logis, kembali dia bilang, maka harus kita lihat yang lu masuk tidak logis ini apa? Ini hukum pemikiran kok, kawan. Karena sedikit belajar hukum pemikiran. Nah, hukum pemikiran ini ada tiga. Identitas tidak ada hukum kontradiksi. Kalau misalnya hukum kontradiksi, yang tahu beta itu ada dua syarat kalau satu disebut kontradiksi. Satu, waktu yang sama dan relasi yang sama. Oke lah, waktu sesama nih untuk Tritunggal. Sekarang relasinya sama tidak? Oh beda. Satu itu merujuk pada hakikat, sedangkan tiga merujuk pada pribadi. Jadi tidak melanggar hukum kontradiksi. Maka kalau orang bilang Tritunggal tidak logis, dia harus menuju pada hukum-hukum pemikiran dan diperiksa itu. Dan sayangnya, beta harus kita banyak di antara teman-teman non-Kristen yang malah tidak paham apa-apa tentang itu, tidak paham apa-apa tentang logika dan sebagainya, bahkan tidak pernah belajar itu. Dan kita bersyukur bahwa ternyata dari sisi hukum pemikiran pun Tritunggal tidak sama sekali tidak melanggar apa-apa. Lalu bagaimana dengan pernyataan ini, teman-teman? Coba perhatikan ini. Yang berikut, konsep Allah Tritunggal tidak dapat dipahami sepenuhnya. Siapa yang setuju dengan ini? Konsep Allah Tritunggal tidak dapat dipahami sepenuhnya. Siapa yang setuju dengan ini? Oke. Silakan, yang saya setuju coba. Ya. Masih ingat Allah Tritunggal itu tidak dapat dipahami sepenuhnya karena Allah itu tidak bisa kita pahami dengan logika kita. Karena Allah itu lebih tinggi dari logika kita. Oke, baik. Kenapa kita bilang penting untuk materi ini sebelumnya adalah mendengar materi sebelumnya. Pertanyaannya nanti habis baru. Pertanyaan gini, apa sih logika kita dengan logika siapa? Adakah logika yang banyak? Atau adakah hukum pemikiran yang banyak? Tidak ada. Kalau bagi beta pernyataan logika kita itu pernyataan yang absurd. Karena tidak ada logika, yang ada itulah pikiran, ya. Menurut pikiran begini. Tapi kalau sudah bilang menurut logika itu kan sudah sistem berpikir. Dia cuma satu untuk semua. Hukum pemikiran tiga itu dia itu saja, dia untuk semua. Lalu hukum pemikiran itu beda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi logika itu sistem berpikir. Pikiran kita berbeda dengan logika. Logika menggambarkan bagaimana seharusnya kita berpikir. Logika itu sistem berpikir yang membantu kita untuk dapat berpikir dengan benar. Jadi logika itu rumusnya, pikiran kita bukan rumus itu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita bilang logika kita, itu pernyataan yang kurang tepat sih. Karena tidak ada logika kita. Karena logika cuma itu saja. Tiga hukum pemikiran itu, tidak ada yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masuk pada konsep Allah Tritunggal tidak ada. Kenapa beta kasih kapital konsep Allah Tritunggal? Konsep Allah Tritunggal ini ya bicara tentang doktrin itu.
Kalau tidak dapat dipahami sepenuhnya, beta coba kan kita bicara dalam level logika ya, ini kita tidak bicara dari aspek yang lainnya, tidak bicara tentang bukti empiris dan sebagainya, kita bicara masih dalam ranah logika. Apakah Allah Tritunggal tidak dapat dipahami sepenuhnya? Beta lanjut ini. Jika Allah memberikan wahyu, apakah kemungkinan manusia tidak dapat sepenuhnya memahami wahyu Allah? Kalau Allah kasih wahyu A, apakah manusia sepenuhnya pahami A atau hanya pahami 90% A? 90% dari A atau hanya 99,99% dari A itu? Atau kita bisa pahami 100%? Kalau Allah kasih ini wahyu A, teman-teman juga akan pahami A tidak? Bapak Mama? Atau kita tidak sepenuhnya paham? Paham sepenuhnya kan? Nah, sebaliknya, kalau misalnya Allah mewahyukan A, tapi kita ternyata tidak sepenuhnya memahami A, pertanyaan kita, apa gunanya Allah mewahyukan A? Kalau toh kita sepenuhnya tidak memahami. Tidak ada gunanya kan? Maka itu akan jadinya Allah ini ternyata tidak berhasil memberikan wahyu. Karena dikasih wahyu pun ternyata orang tidak sepenuhnya paham. Ngerti tidak maksudnya? Ngerti. Nah, harusnya kalau Allah kasih wahyu, manusia harus paham. Tapi kalau Allah kasih wahyu terus manusia hanya paham 99,99%, lalu apa gunanya wahyu itu? Ternyata cuma paham, masih ada 0,00 sekian persen yang tidak paham. Padahal dia suka kasih wahyu A. Harusnya paham A dong. Apakah Allah menjadi kurang berkuasa untuk membuat manusia mengerti wahyu A itu? Iya. Harusnya kan kalau dari perspektif Calvinis, kan pemahaman juga bukan kita yang bisa. Tuhan juga, Roh Kudus yang memberikan pemahaman. Apakah Roh Kudus mampu tidak memberi pemahaman yang 100% pada kita? Kalau wahyu A kasih, mampu tidak? Mampu. Maka perhatikan dengan konsep Allah Tritunggal tidak dapat dipahami sepenuhnya. Ini kadang-kadang konteks itu harus kita pertanyakan. Kalau misalnya orang begini, oke, kalau misalnya bicara tentang bagaimana wujud Allah Tritunggal, apa saja yang dilakukan, apakah dia makan 3 hari sekali juga kok, dia punya mata, punya hidung, ya itu memang kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena tidak Tapi kalau yang diwahyukan itu bisa dipahami tidak? Misalnya di Kejadian, menunjukkan bahwa Allah itu Esa dan sebagainya. Kemudian di sebanyak kitab menunjukkan ada Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Bapa. Waktu Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus, ada Bapa ngomong Yesus itu kan membuktikan ada 3 pribadi. Ya. Nah itu sudah kita bisa lihat bahwa ternyata Tritunggal eksis gitu. Itu kan diwahyukan. Berarti kita paham kan? Nah. Betul tidak? Paham Tritunggal itu kita paham tidak? Ya paham. Yang dimaksud dengan tidak, kalau konteksnya misalnya bukti-bukti terkait dengan apa bentuknya dan sebagainya, itu memang kita tidak bisa tahu karena memang tidak diwahyukan. Tapi semua yang Allah wahyukan terkait Tritunggal, yang Allah wahyukan harus dipahami. Karena diwahyukan, nah, kalau tidak dipahami maka mubazir. Ngapain dia kasih wahyu terus orang tidak paham? Nah, yang berikut, wahyu yang diberikan oleh Allah pasti dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia, baik secara eksplisit atau mudah dipahami maupun secara implisit. Perlu dideduksi secara mendalam. Biasanya kalau pakai bahasa Panca, eksegesis. Jadi perlu lihat itu. Walaupun dia hanya beda di Alkitab, hanya 2 hal. Ada yang mudah dipahami, misalnya hukum jangan membunuh. Nah, itu kan mudah dipahami, ya jangan membunuh. Tapi kalau doktrin Tritunggal itu agak sulit, jadi kita harus belajar. Tapi sudah diwahyukan, tinggal kita belajar lebih mendalam. Oh ternyata ada doktrin Tritunggal, kayak gitu. Dia hanya sulit, bukan berarti tidak bisa dipahami. Sulit saja, kalau kita dalami ya berarti bisa dipahami. Jika Allah tidak mewahyukan, maka manusia tidak akan pernah bisa memahaminya. Misalnya, bagaimana cara Yesus berjalan di atas air? Ya itu memang tidak diwahyukan, jadi kita tidak tahu. Bagaimana cara Allah menciptakan dunia ini? Itu diwahyukan tidak? Tidak kan, berarti memang tidak tahu. Bagaimana wujud Allah di surga, di mana, dan lain-lain? Itu tahu tidak? Tidak tahu, tidak diwahyukan kan? Ya memang itu tidak. Tapi semua yang diwahyukan ya pasti harus kita tahu dan kita pahami. Nah itu. Sampai sini jelas ya terkait dengan hukum pemikiran dan Tritunggal. Kita lanjut terkait dengan analogi. Ini terakhir, paling terakhir. Nah, perhatikan definisi. Analogi adalah perbandingan antara 2 hal, analogi Tritunggal ya. Perbandingan 2 hal, tapi ini beta definisi analogi dulu secara umum. Antara 2 hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam beberapa aspek.
atau dalam sebagian aspek. Tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan menghubungkannya ke sesuatu yang lebih familiar atau lebih sederhana. Ngerti kan? Jadi, kita mau menganalogi sesuatu tuh karena misalnya sesuatu itu objek yang utama tuh agak sulit dijelaskan, ya kita pakai sesuatu yang lebih sederhana. Tapi kita hanya menggunakan aspek-aspek tertentu saja untuk membuat orang paham, bukan semua aspeknya. Itu analogi, ya. Ingat, kata kuncinya di menggunakan beberapa aspek atau sebagian aspek saja untuk menggambarkan keseluruhan objek utama yang ingin kita gambarkan dengan cara yang lebih familiar atau dengan cara yang sederhana. Itu ingat ya. Yang kedua, apakah analogi yang cocok? Apakah ada analogi yang cocok untuk konsep Tritunggal? Coba angkat tangan. Ada tidak yang cocok? Coba, pencet. Kita coba cepat, tete ini takutnya. Baik, ada konsep yang, ada analogi yang cocok untuk alat Tritunggal, tapi hanya di bagian tertentu. Sebagai contoh misalnya analogi matahari, segitiga. Ya, seperti matahari. Panas, cahaya. Misalnya seperti panas, cahaya, dan ini matahari sendiri. Tapi itu hanya menjelaskan mengenai tiga hal yang ada secara bersama-sama, tapi itu tidak sepenuhnya menjelaskan konsep Tritunggal, karena ketiga hal itu jika dia tidak bisa berdiri sendiri disebut sebagai matahari. Kalau dia berdiri sendiri misalnya panas itu bukan matahari, kalau dia berpisah sendiri. Kalau sendiri dia bukan. Jadi memang dalam bagian tertentu bisa menjelaskan alat Tritunggal, tapi untuk di bagian secara keseluruhan tidak bisa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pence. Itu analogi sudah. Tapi gini, pernyataan bahwa ya bagian tertentu, tapi bagian tertentu yang lain tidak. Namanya juga analogi. Kalau dia sudah analogi, berarti kita tidak perlu khawatir dengan aspek yang tidak bisa digambarkan. Karena ini analogi. Jadi gini, misalnya Pence bilang atau cuma gini, matahari hanya bisa menjelaskan ini, tapi yang lain tidak. Itu seperti mengatakan bahwa analogi ini tidak cocok. Tidak, analogi ini cocok. Namanya juga analogi. Analogi itu adalah hanya menyamakan aspek tertentu, sedangkan aspek yang tidak tentu tidak apa-apa. Ini analogi. Tapi kalau Om Pence bilang gini, harus cari yang lain supaya bisa menyamakan semua aspek. Oh, itu bukan analogi. Itu namanya identik. Bukan analogi. Karena yang kita ngomong sini analogi. Lihat, identik. Penting untuk diingat bahwa analogi tidak berarti identik. Analogi hanya menyoroti kesamaan parsial atau sebagian, bukan kesamaan menyeluruh atau identik. Jadi kadang-kadang ini bukan hanya di kita, hampir banyak teolog yang besar itu. Saya tidak setuju, Tritunggal tidak punya analogi yang pas, karena tidak ada kesamaan. Ya iyalah, semua analogi tidak ada yang pas. Sekarang beta kasih challenge gini, jangan Tritunggal. Coba beta tanya, ada tidak analogi yang pas untuk Om Panceleka? Ada tidak? Tidak ada juga. Bukan hanya Tritunggal, tidak ada juga. Bukan analogi dalam artian yang mau samakan kesu, tidak ada juga. Apakah analogi yang tepat untuk ini kursi? Kursi sebelah bisa toh? Tapi coba dihitung presisi dengan mikroskop, pasti ada beda 0,0 sekian ukuran juga, ya kan? Tetap saja ada beda. Apa sih analogi yang tepat untuk semua hal? Maksudnya yang dimaksud adalah untuk semua hal harus sama. Tidak ada juga. Jadi kadang orang terjebak dalam Tritunggal itu begitu luar biasa sehingga tidak ada analogi. Padahal semua hal tidak ada, maksudnya tidak ada identik. Semua hal tidak bisa dianalogikan dalam artian yang orang pengen semua aspek sama. Ya, ini orang pengen ngomong analogi, tapi dalam pengertian identik. Kalau identik semua aspek sama, padahal di dunia ini juga tidak ada identik. Kembar siam pun tidak identik. Kembar siam pun minimal, kalaupun semuanya ukuran kepala sama, ternyata isi kepala beda. Satu lapar, satu mungkin belum lapar. Satu marah, satu masih emosi, satu tidak marah. Masih ada beda. Kalau beda tipis tetap ada beda. Nah, itu bersifat analog. Jadi jangan khawatir. Kadang-kadang orang non-Kristen bilang gini, kalau lu buktikan bahwa ada analogi Tritunggal yang tepat, maka beta masuk Kristen. Maka kita pusing sudah. Kalau beta, jangankan Tritunggal,
Kalau misalnya yang uji kita namanya Ridwan, lu juga tidak ada analogi yang tepat untuk lu. Just sampai analogi yang tepat untuk lu, untuk semua aspek yang sama. Tidak ada. Jadi kadang-kadang orang suka terjebak dengan analogi seolah-olah karena tidak analogi itu harus sama. Banyak teologi yang terjebak gitu. Ada teologi yang mengatakan ya sudah, karena Tritunggal ini tidak ada analogi yang tepat, maka saya sarankan tidak usah bikin analogi. Itu salah. Ya namanya analogi memang tidak harus tepat. Dia hanya menggunakan 1, 2, 3 aspek. Dan aspek yang lain itu dibuang, yang tidak sama dibuang. Namanya juga analogi. Tapi kalau orang menuntut bahwa ya harus sama, ya berarti bukan analogi, itu namanya identik. Sayangnya, yang identik juga tidak pernah ada. Tidak ada pernah 2 hal yang identik, tidak akan pernah ada. Bukan hanya Tritunggal, bahkan untuk kita semua itu tidak pernah ada yang sama, tidak pernah ada identik. Jadi sebenarnya nilainya sama saja. Jadi kalau untuk analogi jangan takut. Sekarang tinggal kita bagaimana mengkonsepkan analogi itu tepat aspek-aspeknya sesuai dengan cocok dengan aspek Tritunggal. Lalu ada aspek yang tidak pas, iya buang saja, tidak apa-apa. Nyaman juga analogi. Sudah sampai sini paham ya? Jadi clear ya. Soal analogi itu bukan satu yang perlu dirisaukan. Oke, itu selesai. Ketong bisa masuk pada sisi Q&A. Ini materi tambahan untuk ketong kasih isi full. Dan beta akan ketong masuk Q&A. Beta akan pandu untuk urusan filosofi terkait materi ini. Nanti Om Pance akan bicara tentang terkait dengan aspek teologis. Maksudnya beta gini, untuk membuktikan bahwa dengan hukum pemikiran baik aspek yang beta ngomong maupun aspek teologis itu tidak bertentangan. Hukum tradisi tetap berlaku di sana. Sampai itu ya. Oke, ketemu buka mungkin 2 penanya dulu ya. Ini Om Pence satu siapa? Pak Errol. Oh, silakan. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang tadi Pak Ivan sampaikan, bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia tidak ada identik. Nah, tidak ada yang identik, betul. Ya, saya ingin kembali soal ini pandangan antara Clarke dan Van Til, di mana Clarke mengatakan bahwa pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia itu identik. Nah, Van Til itu berkata bahwa pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia itu bersifat itu kalau tidak salah mirip dalam mirip, bukan identik. Bersifat analog kalau Van Til. Ya, analog kalau Van Til. Nah, bagaimana itu? Ini jika tidak ada sesuatu yang identik dalam hal ini pengetahuan, kenapa pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia itu identik? Saya kurang paham. Terima kasih. Oke, langsung di Om Errol saat. Nanti berkata jawab sekali. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang kalau bicara konsep Allah Tritunggal ini gampang-gampang susah. Pertama bahwa konsep Allah Tritunggal ini tidak saja diterima oleh pikiran maupun logika tadi. Karena pikiran dan logika ini 2 hal yang berbeda, tetapi punya kaitan yang saling terkait. Nah, untuk mencari satu analogi tadi, ya pas agak susah. Contohnya, Allah itu Maha Kuasa. Terus kenapa cuma yang muncul Tritunggal? Dia bisa 2, bisa 4, bisa 5, harusnya. Ya toh, secara pikiran, secara logika kita, dia Maha Kuasa. Tapi kenapa konsep yang kita ambil ini kok cuma Tritunggal? Secara eksplisit, Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab menuliskan Allah Tritunggal. Nah, bagaimana kita menangkap Allah Tritunggal di dalam Alkitab ini sehingga muncul bahwa kita yakin bahwa konsep Allah Tritunggal ini pas dengan ajaran Calvinis dalam arti ajaran yang kita anut dalam kekristenan kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita percaya Allah Tritunggal, dalam aplikasi kita, kenapa kita berdua cuma nama Bapa, Anak, Roh Kudus hampir tidak pernah kita sebutkan. Pada ini satu kesatuan. Kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal,
Itu satu kesatuan. Kenapa kita cuma berdoa kepada Allah Bapa melalui anak Yesus Kristus, sedang Roh Kudus sebagai bagian dari Tritunggal tidak pernah kita menyebutkan itu. Hanya dalam permandian ya, aku mempermandikan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa menyangkut dengan Roh Kudus ini, dan saya sedikit ada kendala dalam pemikiran saya bahwa apakah Roh Kudus ini sudah ada sejak manusia ada atau sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, atau Roh Kudus itu ada setelah Tuhan telah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus yang kita sebut dengan Pentakosta itu. Nah, ini menjadi pemikiran saya ya, selalu bergejolak di dalam pemikiran saya. Mungkin ini saja dulu, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Iko. Nanti yang lain setelah ini. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang lebih pas untuk beda secara filosofis, yang bahkan yang ngomong Errol ketiga ke empat kali hati orang itu nanti Panca yang jelaskan. Pertama, ini menarik ya, menarik sekali soal perbedaan pandangan Fantil dan Clark. Ada ketika bicara identik, kita bicara tentang dua hal, sedangkan Clark dan Fantil itu bicara tentang satu hal. Maksudnya gini, kalau yang kita ngomong identik itu tentang perbandingan dua hal, itu memang tidak akan identik. Tapi dalam kasus Fantil dan Clark ini, kasus Clark itu satu hal, misalnya bunga kalau beta dan Allah memahami untuk satu hal, bukan dua hal. Kalau Allah paham, Allah mengatakan bahwa ini aqua, beta juga paham hal yang sama, ini aqua. Kalau Allah paham ini, kalau ini beta paham ini HP, Allah juga dari atas sana di tempat yang surga atau karena dia ada di mana mungkin dia ada di sekitar sini, dia juga paham bahwa ini HP, tidak bersifat analog, sama, pengetahuan kita sama. Jadi kualitas pengetahuan beta dan Allah, perhatikan ya, jangan salah, kualitas pengetahuan beta dan Allah sama, tapi kuantitas berbeda, jumlahnya berbeda. Maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu, tetapi kualitas dalam artian ini laptop, Allah juga tahu ini laptop. Tidak mungkin Allah bilang ini pasti spidol, betul tidak? Atau Allah pikir ini bukan laptop, atau pikir ini pasti foto, tidak mungkin kan? Kalau ini beta pikir ini laptop, ini juga Allah juga setuju ini laptop. Atau ini meja, Allah juga, beta dan Allah punya pengetahuan yang sama. Nah, identik yang dimaksud Clark itu demikian. Sedangkan Fantil, Fantil itu agak kelemahannya adalah hanya bersifat analog. Kita sudah lihat definisi analog ya. Kalau bersifat analog, Allah dan manusia pengetahuan bersifat analog, maka ketika beta pahami ini aqua, atau Allah pahami ini aqua, atau beta pahami ini aqua, Allah pahami ini mungkin bukan aqua, sesuatu yang mirip-mirip aqua, karena analog. Nah, itu ya beta harus jujur ya, minta maaf untuk yang Fantilian, tapi ya kelemahannya akan kalau Fantil bilang pengetahuan Allah dan manusia itu bersifat analog, maka kalau beta pahami ini aqua, maka bisa jadi Allah pahami ini mirip aqua saja, karena kan analog kan, tidak identik. Kalau beta pahami ini HP, ini pemikiran Fantil ya, kalau beta pahami HP, maka Allah versi Fantil hanya pahami ini 90% mirip HP, 100%, soalnya identik sama, dia hampir mirip HP, ya kan? Itulah perbedaan Clark dan Fantil, tapi itu di perdebatan yang berbeda. Jadi bicara tentang identik ini tadi itu yang beta ngomong dalam dua perundingan. Sedangkan kalau bicara identik pengetahuan beta dan Allah terhadap satu hal, itu identik. Kita harus identik. Sama seperti jangka beta dengan Panca juga memahami buku ini buku berteologi dalam iman, dasar-dasar teologi sistematika konstruktif. Pasti Panca juga ini paham hal yang sama kan buku ini kan? Atau Pak Panca ini buku lain? Tidak kan? Sama kan? Nah, artinya identik. Kita dua punya pengetahuan tentang satu hal ini identik, tidak berbeda. Ini mouse-nya itu. Ada pertanyaan kedua loh. Sorry, Bapak Errol yang kedua tadi masih di bagian. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa Allah Tritunggal itu dia tidak empat? Oh iya. Bukankah dia maha kuasa?
Mengapa mesti 3? Oke. Dalam Beta sampaikan ini sebenarnya masuk di Pancapenatikan, tapi Beta sampaikan gini. Tadi sebenarnya ada clue yang Beta sampaikan bahwa Allah, apa yang Allah wahyukan itu yang kita terima. Kalau misalnya diwahyukan 4, pasti kita akan terima 4. Masalahnya diwahyukan hanya ada 3 pribadi. Kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita melihat pribadi itu hanya ada pribadi Yesus, pribadi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tidak ada pribadi yang lain. Jadi memang 3 saja ini saja. Jadi yang diberikan wahyu, diwahyukan oleh Allah yang 3 pribadi ini. Nah, kita mundur sedikit. Dalam mendeduksi, dalam bahasa filsafat, kalau dalam bahasa Panca dalam menafsir, dalam mengeksekusis, itu bahasa teologi. Kalau dalam bahasa Beta itu bahasa filsafat, dalam mendeduksi sesuatu itu, kita ada 2 cara. Tadi Beta sampaikan, satu secara langsung. Itu misalnya jangan membunuh, sudah itu tidak perlu buat deduksi, yang itu sudah jelas tertulis eksplisit, jangan membunuh. Tapi tertunggal kayak betul tidak ada tertulis. Lalu dari mana itu tertunggal itu sampai di konsili itu untuk dompung suka-suka, padahal ya tidak. Padahal dengan menarik kesimpulan tidak harus sesuatu itu ada, dulu, tetapi informasi terhadap sesuatu itu ada, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa dia ada di situ. Contoh misalnya yang paling sederhana apa ya? Tentang misalnya Ivan Bartels apa ya? Ivan Bartels, teman-teman tidak tahu, tapi secara teman-teman sudah tahu bahwa mungkin ada yang tidak hadir di sini. Tapi mereka sudah tahu Ivan Bartels yang pimpin di sini. Mereka tidak lihat, tidak apa, tapi mereka sudah tahu jam sekian karena sudah ada informasi jam sekian ini akan pimpin gini. Mereka tidak lihat, tapi mereka sudah bisa terdifungsi bahwa hari ini Ivan Bartels sedang pimpin di sini. Itu tidak tertulis secara, atau mereka tidak lihat langsung, tidak terlihat eksplisit, tapi mereka bisa tarik kesimpulan karena sudah ada informasi-informasi yang bisa ditarik kesimpulan untuk kesimpulan valid bahwa Ivan Bartels sedang pimpin di sini. Nah, begitu pun dengan Tritunggal, mungkin itu adalah lagi kurang tepat, tapi begitu Tritunggal memang tidak tertulis di Alkitab, tetapi Tritunggal itu bisa dideduksi secara valid. Karena ketika kita periksa Alkitab, ternyata ada pribadi nama Yesus Kristus yang punya nilai esensi sama dengan Allah. Sama dengan Allah, karena dia punya kuasa mengampuni. Ya, kalau kita bicara begini, kalau Yesus itu bisa mengampuni, padahal yang bisa mengampuni hanya Allah. Tapi kalau dia berkuasa mengampuni, dia hanya mungkin Allah. Kalau dia bukan Allah, dia tidak punya. Kan lihat Petrus dan lain sebagainya, Rasul itu kalau orang mau disembah, dia bukan Allah, dia sama itu. Tapi Yesus kan tidak pernah tolak penyembahan, karena memang dia Allah. Kemudian ada pribadi Roh Kudus. Yesus pergi, dia bilang, saya akan memberikan Roh Kudus, akan memberikan penolong, Parakletos, memberikan penolong bagimu yang untuk mengganti Beta, atau yang bilang ini. Jadi setara dengan Allah anak. Berarti ada pribadi yang ketiga. Kan? Nah, dari pribadi ini yang juga nilainya sama dengan Allah, punya kualitas Allah, maka kau langsung tarik kesimpulan, oh berarti ada 3 pribadi yang memiliki kualitas yang sama, kualitas Allah. Maka bisa kita konsepkan dalam satu istilah Trinitas atau Tritunggal, walaupun tidak tertulis di sana. Beta tertarik untuk ini. Ada satu Muslim yang ngomong itu bagus sekali. Tunjukkan ke saya Allah sembah. Apakah harus eksplisit? Apakah beta tidak perlu kan? Mama Esther, buktikan bahwa Mama Esther ini manusia baru mengaku manusia, baru beta akui Mama Esther manusia. Itu relevan tidak? Tidak relevan. Ada tidak Yesus mengaku sebagai Allah seperti yang itu? Tidak ada. Tetapi kita bisa menarik kesimpulan bahwa dia ada Allah melalui tadi. Tidak harus dengan cara bahwa mengaku Allah. Bahkan misalnya dalam Islam, kalau tidak salah ya, nanti koreksi. Ternyata Muhammad juga tidak pernah mengaku bahwa dia nabi. Ya, kalau lu pakai nilai yang sama, maka kita tinggal tanya sama. Nah, buktikan di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya nabi. Tidak ada juga ternyata. Nah, gitu. Nah, ukuran yang lu kasih ke kita ternyata kalau dikasih ke lu juga kacau. Nah gitu. Jadi itu dia minta secara eksplisit. Nah ini sama kayak permintaan Omer tadi, harus secara eksplisit. Tapi kalau bisa secara kenapa harus secara eksplisit? Kan kita bisa tarik kesimpulan sesuatu itu ada hanya karena melihat informasi-informasi yang jelas. Kalau misalnya misalnya Yesus memberi
bisa memberi pengampunan khusus menyembah penyembahan. Sekarang siapa yang bisa menolak bahwa dia Allah? Itu kesimpulan gampang ditaruh gitu. Ya pasti Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni, hanya Allah yang terima penyembahan. Sedangkan semua nabi rasul semua itu ketika disembah itu langsung tolak. Nah. Tapi Yesus yang pernah tolak. Hanya dua kemungkinan. Yesus itu orang gila atau dia memang benar-benar Allah. Nah, dia orang gila atau dia Allah? Ya dia memang Allah. Maka dia terima penyembahan. Kan memang ada orang gila yang misalnya, oh maaf, sekarang suasana boleh pakai istilah orang gila. Ini ada di YouTube nanti. ODGJ atau apa? Sorry gitu. Apakah apakah Yesus itu ODGJ? Hanya mungkin. Nah kalau dia ODGJ mungkin bisa diterima. In fact Sunday dia ternyata bukan ODGJ. Dia memang Allah itu sendiri. Dan bahkan dia buktikan dia memberikan mujizat dan lain sebagainya. Yang berikut apa masih terkait itu? Sudah. Oke, yang sisa yang ini dengan yang berikut Om Pance. Ya. Baik, yang kedua saya akan menjawab menyangkut dengan pertanyaan Bapak, melengkapi dari yang Bapak Ivan sudah sebutkan. Kenapa bukan 4 dan bagaimana sehingga kita bisa percaya terhadap Tritunggal? Ya, memang secara etimologi arti kata Tritunggal itu berasal dari bahasa Latin yakni tres dan unus. Tres itu adalah 3, unus itu 1. Nah, apa yang 3, apa yang 1? Secara arti kata etimologi, kata Tritunggal itu pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus. Nah, Tertullianus yang memberikan konsep, memberikan pengertian tentang etimologi Tritunggal. Tetapi secara konsep atau secara ajaran, ajaran tentang Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama itu misalnya kita ambil di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Israel, Allah kita Allah yang Esa. Lalu di dalam Perjanjian Baru juga kita bisa melihat tentang 3 pribadi, yakni Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perlu diketahui bahwa mempelajari Tritunggal itu ada 3 proposisi, yakni yang pertama adalah Allah itu Esa. Proposisi yang kedua adalah Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu proposisi yang ketiga adalah ketiganya itu sehakikat, setara, dan sama-sama kekal. Sehingga merujuk kepada 3 proposisi itu, Roh Kudus itu sama-sama kekal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu baru ada pada waktu Yesus naik ke surga atau sudah ada. Secara kekekalan dia adalah Allah yang kekal. Tapi dalam tugas pengutusan, ya, Bapa mengutus Yesus, ya, Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi berbicara tentang eksistensi daripada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu berdasarkan proposisi yang ketiga adalah sama-sama kekal. Artinya kalau kita mengatakan bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat, setara, dan sama-sama kekal, maka kita tidak bisa untuk menyatakan bahwa yang mana yang sudah ada atau mana yang lebih dahulu atau mana yang bereksistensi lebih awal gitu. Karena itu adalah proposisi yang berdasarkan pada kitab suci. Lalu yang berikut menyangkut dengan pertanyaan mengapa kita tidak berdoa kepada Roh Kudus? Ada satu hal yang harus kita lihat baik-baik, bahwa pemahaman berdoa kita itu jangan sampai pemahaman yang bersifat kritisnya, ya, seolah-olah kalau kita berdoa memakai Bapa saja, ya, Anak dan Roh Kudus, ya. Tapi pemahaman tentang Roh Kudus itu harus dilihat seperti ini. Misalnya kalau orang yang punya pemahaman seperti ini, Bapa punya tugas menciptakan, Anak punya tugas menebus, Roh Kudus punya tugas menghibur. Seolah-olah kerja daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu terpisah. Ya, yang benar itu adalah Bapa mencipta melalui firman Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, sehingga merupakan satu kesatuan. Ya, jadi dia tidak terpisah-pisah begitu. Jadi pada waktu kita berdoa kepada Bapa, walaupun kita tidak menyebut Roh Kudus, siapa yang membuat kita bisa berdoa kepada Bapa? Atas dasar karya siapa sehingga kita bisa berdoa kepada Bapa?
Bisa paham saya maksud? Ketika kita berdoa kepada Bapa, siapa punya jasa sehingga kita bisa berdoa kepada Bapa? Karena Roh Yesus Kristus. Lalu siapa yang memampukan kita sehingga kita bisa berdoa dan bisa percaya kepada Yesus Kristus? Ya karena Roh Kudus. Jadi itu merupakan pemahaman yang harus kita lihat hati-hati karena bisa terjebak dalam satu pola di mana kalau tidak sebut ini maka seolah-olah gugur sudah pemahaman kita tentang Tritunggal. Ya, itu Tritheisme dan Trinitarian itu adalah percaya kepada 3 Allah ya. Kalau terpisah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus terpisah. Padahal kalau Tritunggal itu satu Allah, proposisi pertama satu Allah, proposisi kedua adalah 3 pribadi, proposisi yang ketiga adalah setara, sehakikat, sama-sama kekal. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda tetapi tidak terpisahkan. Nah, pemahaman tentang Tritheisme itu memisahkan pandangan-pandangan tanpa ada yang namanya kesatuan. Jadi seolah kalau kita berdoa hanya kepada Bapa, otomatis kita mengabaikan Anak dan mengabaikan Kristus. Padahal jasa Kristus lah, maka kita berdoa kepada Bapa. Karena tuntunan Roh Kudus lah, maka kita bisa berdoa kepada Yesus Kristus. Itu maksud saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi setelah penjelasan berarti Roh Kudus itu sudah ada di diri kita sebagai pemimpin pengarah kita, sebagai penuntun kita ya. Jadi kita tanpa sebut juga kalau kita berdoa berarti dia sudah ada sebenarnya ya, kita tidak perlu sebut karena dia yang membimbing kita dalam doa itu. Kira-kira begitu ya penjelasan. Oke. Ada satu pemikiran bahwa Allah Tritunggal tadi konsep itu adalah Allah itu esa, ya, satu esensi tapi 3 pribadi. Nah pertanyaannya, apakah 3 pribadi ini dalam kondisi yang berbeda atau satu kondisi yang sama dalam 3 pribadi ini? Gitu. Karena kembali ke esensi tadi bahwa Allah itu satu dalam 3 pribadi. Nah, secara logika 3 pribadi, apakah dia dalam situasi atau kondisi yang berbeda atau dalam satu kondisi yang sama? Itu tentang itu. Yang kedua, ini sedikit di luar, tetapi masih kaitan juga dengan Allah Tritunggal tadi. Di Matius 12 ayat 30 kalau tidak salah itu bahwa waktu Tuhan memberitakan kepada Yunus, Nabi Yunus untuk mewartakan Injil di Niniwe, ternyata Yunus menghindar. Ya, dia naik kapal, datang angin topan, dia dibuang ke laut. Dia mengaku bahwa dialah penyebabnya, buang ke laut, kemudian hidup dalam ikan paus 3 hari 3 malam. Di dalam ayat Matius tadi, yang ayat 30 tadi, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan hidup di dalam perut bumi selama 3 hari. Nah, persoalan, ada pertanyaan kaitan dengan Tritunggal ini. Apakah Yesus itu waktu dikubur, katakan kubur itu bisa dalam kita asosiasi dalam perut bumi kan, sama dengan yang di ayat Alkitab bahwa Yesus dalam perut bumi. Apakah dia mati atau dia hidup? Ini satu pertanyaan juga bagi saya dan mati. Kalau logika dengan Yunus, padahal Tuhan mengatakan situ bahwa saya meyakinkan Anda dengan Yunus, dengan di ayat itu bisa dibaca bahwa Tuhan mau meyakinkan kita dengan Nabi Yunus, bahwa Nabi Yunus itu ternyata dalam perut ikan dia 3 hari 3 malam itu hidup. Pertanyaan, Yesus dalam perut bumi ini dia mati atau hidup waktu dia dikuburkan? Terima kasih. Oke, dokter, yang pertama kita agak bingung. Yang pertama itu apa? Saya bantu Bapak yang menyangkut dengan hidup.
antara Yesus dan Nabi Yunus. Yakni Sebelumnya yang pertama dulu. Yang pertama tadi Bapak Erol, apakah kondisi yang sama? kondisi pertanyaan paling pertama Bapak Erol tadi, Pertanyaan pertama kondisi tadi Pak. Kondisi Pertanyaan pertama bahwa kita tadi sesuai dengan yang penjelasan tadi bahwa Allah Tritunggal, berarti Allah itu esa, satu dalam tiga pribadi tadi yang dijelaskan. Ada timbul pertanyaan, dalam tiga pribadi ini apakah dalam satu kondisi yang sama atau ada kondisi yang berbeda? Oke. Di dalam tiga pribadi ini satu kondisi yang sama atau kondisi yang berbeda? Menyangkut tadi dengan pelajaran logika dan pikiran tadi ya. Nah, terkait dengan perjalanan logika juga, maka kita perlu ajukan pertanyaan ke Om Erol. Apa yang dimaksud dengan satu kondisi yang sama? Atau satu kondisi berbeda itu apa? Itu apa? Apa yang dimaksud? Kenapa Om Erol mengatakan apakah dalam kondisi yang sama? Kondisi sama ini kondisi apa? Ataukah dalam kondisi yang berbeda? Kondisi berbeda ini kondisi apa? Apa definisi kondisi yang Om Erol sampaikan di situ? Itu apa? Supaya kita bisa paham. Maksudnya begini, ada disebut dengan strawman. Strawman itu logical fallacy, itu kesalahan berpikir. Ketong sampai boleh, kalau misalnya orang tidak boleh salah paham maksud orang. Nah, pertanyaan beta tadi diajukan ke Om Erol, supaya beta jangan salah paham maksud Om Erol. Ketika Om Erol bilang, apakah sama, kondisinya sama, beta cukup bingung, yang dimaksud kondisi sama ini apa? Kemudian, ataukah kondisinya berbeda? Kondisi berbeda itu apa? Apa definisi Om Erol kondisi yang sama dan kondisi berbeda itu apa definisinya itu? Supaya dia bisa jawab itu tuh apa yang maksud Om Erol. Terus harus membingungkan apa yang Om Erol maksud tentang kondisi. Kondisi ini kondisi apa gitu. Mungkin Om Erol bisa kasih sedikit elaborasi apa yang Om Erol maksud dengan kondisi. Kondisi yang sama dan kondisi berbeda itu apa? Atau begini, kalau misalnya maksud Om Erol begini, kondisi kalau pribadi merujuk pada pribadi, maka itu memang berbeda. Allah bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak. Ya itu kalau dalam merujuk pada relasi pribadi, itu memang berbeda. Beta kasih ingat waktu dan relasi itu ya, ingat kembali itu. Kalau merujuk pada relasi pribadi, ketiga ini berbeda. Tapi kalau merujuk pada relasi, esensi, substansi atau hakikat, ketiga ini sama. Tergantung kalau misalnya Om Erol merujuk pada, tergantung Om Erol merujuk pada apa? Yang Om Erol maksud kondisi yang sama ini merujuk pada apa? Kalau Om Erol mengatakan kondisi yang sama merujuk pada relasi pribadi, oh tidak, mereka berbeda. Tapi Om Erol mengatakan kondisi yang sama ini merujuk pada hakikat, oh ya, mereka ketiga sama. Satu. Tapi kalau Om Erol mengatakan lagi kondisi berbeda atau sama ini, kalau kondisi berbeda itu merujuk pada relasi pribadi, oh ya memang berbeda. Tapi kalau Om Erol mengatakan kondisi mereka berbeda ini merujuk pada hakikat, oh tidak, mereka sama. Tergantung relasi mana yang kita mau kata. Sama seperti pesawat tadi, sama seperti pesawat. Apakah, pertanyaan Om Erol bisa beta analogikan gini, apakah kulkas itu bergerak atau tidak bergerak? Tergantung relasi Om Erol. Kalau relasi dengan pesawat, ya memang dia tidak bergerak. Tapi kalau relasi dengan bumi, ya dia bergerak. Apakah tiga pribadi kembali, tiga pribadi itu kondisi yang sama atau tidak? Tergantung relasi Om Erol. Kalau Om Erol relasinya dengan pribadi, ya ketiga itu berbeda. Allah bukan anak, anak bukan Bapa dan seterusnya. Tapi kalau itu merujuk pada hakikat, sama, iya sama. Relasinya hakikat, iya sama. Gitu. Itu yang mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan kita sadar instrumen karena beta mencoba bertanya tapi mungkin agak kesulitan tertentu, jadi kita coba saja jawab mudah-mudahan instrumen. Yang kedua terkait dengan itu nanti Om Vance jawab aspek teologis terkait Yunus dimulihkan dengan Yesus. Itu kan menarik karena ini kita tadi belajar analogi. Itu di analog atau dalam apa bahasa itu sudah merupakan tipologi dari perjanjian lama itu sudah tipologi Yesus itu. Seperti Yunus 3 hari dimulihkan maka Yesus juga 3 hari. Nah perhatikan ketika Yunus 3 hari. Kalau kita mau pakai analogi yang ketat, 3 hari dan dia hidup, betul. Yesus bagaimana? Hidup atau mati? Tergantung relasi. Kalau relasi kemanusiaan, ya dia mati. Kematiannya benar-benar mati, itu bukan mati omong kosong. Tapi kalau yang Om Erol katakan Yesus hidup atau mati, itu relasi yang mana? Keilahian? Oh tidak. Keilahian Yesus tidak pernah mati. Tidak bisa mati. Tergantung relasi. Jadi kalau mau dianalogikan dengan Yunus,
Maka mungkin lebih tepatnya ya dia tidak mati. Kalau Yesus memang mati secara manusia dia tubuhnya mati, tapi keilahiannya tidak. Nah, namun sifatnya tipologi atau analogi tidak semua aspek harus sama. Itu yang saya bilang dari awal. Tetapi prinsip dasarnya sama. Karena yang diminta itu adalah 3 hari di perut. Ini dari 3 hari itu. Bukan semua aspek harus sama. Kalau bisa ada aspek yang berbeda, Alkitab tidak sedang menyamakan itu. Bisa jadi ada yang berbeda. Oh ya, berbeda. Kemudian kalau berbeda berarti tidak analog. Bukan. Dia analog untuk aspek yang sama. Lalu aspek yang berbeda, ya memang dia tidak pakai aspek yang berbeda itu. Berarti tidak? Aspek yang berbeda itu tidak dipakai. Yang Alkitab analogikan yang sama itu, yaitu 3 hari. Sama seperti Yunus 3 hari diperhatikan, Yesus 3 hari di dalam bumi. Soal dia mati atau tidak misalnya, itu beta tadi penjelasan teman. Tapi soal mati atau tidak itu hal yang lain. Bisa jadi tidak sama. Bisa jadi Yesus memang mati secara manusia dan Yunus tidak mati. Itu tidak sama memang. Tetapi aspek itu tidak dipakai dalam analogi tipologi tersebut. Gitu. Namanya juga analogi. Jadi tidak harus sama semua. Yang dipakai itu 3 hari. Kan ayat itu seperti kalau tidak ayat itu ya 3 hari. Dan poinnya soal 3 hari, bukan soal apakah di dalam itu dia mati atau hidup. Ngerti ya? Makanya itulah analogi. Tapi kalau misalnya dia itu identik, maka Alkitab ini sudah salah. Ternyata Yunus hidup, Yesus mati. Tapi karena ini adalah analogi ya, tidak apa-apa, tidak harus takut dengan itu. Jangan sampai orang Islam, ternyata analogi son cocok. Analogi son cocok, atau lu saja yang kurang belajar apa itu analogi. Ngerti ya? Gitu. Ya, itu. Jadi, baik, sedikit saya. Baik, sama Itu ini Bapak ini jelaskan dari beta menambahkan yang dari Bapak Ivan Popa. Yang pertama itu adalah kalau merujuk kepada kondisi yang pribadi-pribadi, maka ketiga pribadi itu sehakikat, namun ada keunikan daripada Yesus Kristus yang harus kita lihat bahwa dia itu adalah hypostatis union atau duinatur Yesus Kristus. Pribadi 1, 2, dan 3 adalah sama-sama Allah, namun pribadi kedua itu adalah hakikat Allah sekaligus hakikat sebagai manusia. Nah, jadi pribadi 1, 2, dan 3, pribadi yang kedua itu Allah sejati. Saya pakai bahasa pengakuan iman Nicea Konstantinopel, Allah sejati dan manusia sejati. Merujuk kepada yang mana? Nah, kalau merujuk kepada itu, maka saya melengkapi bahwa sehakikat, tetapi harus melihat juga bahwa pribadi kedua itu adalah Allah sejati dan manusia sejati, yang membedakan tanpa dosa. Yang kedua adalah menyangkut dengan 3 hari tadi. Saya tahu bahwa pertanyaan ini sebenarnya merupakan pertanyaan yang lahir dari Ahmad Deedat, ya. Ahmad Deedat, dia sudah meninggal stroke, dan dia punya murid itu dilanjutkan dengan Zakir Naik yang selalu memunculkan ini polemik. Sebenarnya saya tidak menjelaskan lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ivan, tapi saya fokus di kata 3 hari, ya. Biasa diperdebatkan itu adalah salibnya hari Jumat tangkap jam 9 itu disalib, ya. Jam 3 mati lalu dikubur, ya. Sabtu full, Minggu pagi itu sudah bangkit. Nah, apakah itu dapat dikatakan 3 hari atau tidak? Sedangkan merujuk kepada penyaliban itu, ya, sampai di Minggu pagi itu sudah bangkit, maka mereka memberi keberatan bahwa itu tidak masuk dalam kategori 3 hari 3 malam, karena tidak sampai 24 jam, ya. Maka berdasarkan pemahaman tersebut juga mereka menyerang dari poin itu. Maka kita menjawab dari segi tradisi budaya, ya. Orang Yahudi itu menghitung hari bukan dimulai dari jam 12.00 atau jam 12.00 yang saya maksud di sini seperti kita, ya. Tapi mereka menghitungnya itu dari sore, ya, jam 6 sore. Dan perlu kita perhatikan bahwa orang Yahudi punya cara perhitungan itu adalah walaupun masuk 1 hari itu belum lewat 1 hari sampai 24 jam, setengah hari saja atau masuk hari itu saja sudah dihitung sebagai 1 hari penuh. Jadi itulah yang kita sebut dengan nama menggali konteks budaya. Cara penghitungan orang Yahudi itu tidak sama dengan cara kita masa kini. Yang dilakukan oleh Ahmad Deedat dan timnya itu adalah mereka melakukan kesalahan anakronis, ya, menilai akan sejarah budaya yang masa lalu dengan
kebudayaan masa kini begitu. Itu yang saya mau tambahkan di situ. Oke, sebelum Om Errol, ini beta lupa tadi satu hal beta mau ngomong. Karena ini kan kita ngomong logika, jadi pertama, memang kita perlu menjawab apa yang Om Errol sampaikan, tapi sebenarnya pertanyaan tadi itu pertanyaan red herring. Teman-teman sudah baca, belum mengerti apa red herring, tapi beta harus ngomong. Red herring itu adalah topik yang lain. Jadi yang Bapak Errol ngomong itu tentang kristologi. Apakah kristologi berhubungan dengan Tritunggal? Iya. Tetapi dia tidak sedang membahas kristologi. Tapi apakah boleh bahas? Boleh. Tadi Om Errol itu ketemu tetap jawab saja. Tapi kita perlu ingatkan bahwa karena ini juga hubungan dengan belajar logika, Makuru justru kasih, jangan sampai nanti Makuru nonton, Makuru bilang, nah, dikasih pelajaran logika, ternyata dong red herring. Diskusi tanya jawab, dong bisa alih topik lain. Ini beta kasih ingat supaya kalau Makuru dengar soalnya ini katong tahu hanya tetap kita mau jawab karena ada pertanyaan. Jadi itu isunya red herring. Tidak boleh apa itu yang kedua juga tadi itu Om Fancet tambahan bicara tentang 3 hari itu tambahan karena memang pertanyaan Om Errol bukan soal 3 hari itu 3 hari menurut apa gitu, tapi itu tambahan pengetahuan dari Om Fancet untuk ketemu semua gitu. Oke. Sesi berikut Om Errol 1 ada nanti Om 2 Om Akas 3 ini Om Fancet nanti. Oke, Om Errol mulai pertama mungkin ada kelanjutan jadi bukan berarti yang lain soalnya tidak kan Om Errol mungkin jalan Om Errol pertama dulu ya. Nanti tolong chat. Silakan Om Errol. Tunggu Om Errol. Tadi ya kalau 3 pribadi kita sudah paham ya. Tapi dalam penerapan tadi maksudnya bahwa apakah hakikat Allah itu yang penerapannya satu situasi atau penerapannya situasi yang berbeda itu maksudnya. Kalau Allah Bapa, Allah Anak kita tahu bisa memahami, tetapi dalam penerapan apakah hakikatnya yang satu situasi yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu dalam satu situasi atau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu dalam situasi yang berbeda. Itu kita tanya. Apa itu situasi? Allah itu dalam satu situasi dan situasi apa karena ini situasi sama dan situasi berbeda itu sama sekali. Minta maaf, ini berkaitan dengan firman Allah. Tuhan ada salah satunya firman, ya. Firman itu menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu datang setelah sekian tahun. Itu maksud saya bahwa dalam penerapannya apakah situasinya berbeda atau satu situasi Allah Bapa, Allah Anak tadi dan Allah Roh. Nah, kalau misalnya satu situasi, padahal Tuhan terjemahan dari firman menjadi manusia itu datangnya tidak bersamaan. Gitu. Tapi kalau Roh datang, kalau kita lihat di Kejadian 1 sampai 3. Allah pada mulanya Roh Allah layak-layak, terus Allah menciptakan, itu sudah satu situasi yang sama. Tetapi waktu firman itu menjadi manusia, situasinya sudah jadinya beda, sudah belakangan. Apa ketika Yesus lahir gitu? Iya, kira-kira begitu. Kemudian saya mau coba membacakan ini. Saya setuju tadi, saya sudah ada dapat sedikit pencerahan tadi bahwa saya membacakan di Matius 12 ayat 38 sampai 40 yang saya interest tadi 40 ya. Tanda Yunus judulnya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tanda itu berarti itu meyakinkan. Ayat yang ke-39, tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda." Berarti ini yang menuntut tanda adalah angkatan yang jahat dan tidak setia pada Yesus. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus. Nah, di ayat 40 ini yang tadi saya setuju, tadi dapat pencerahan. Sebab seperti, berarti analogi tadi ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya, dia kan hidup, tidak mati kan? Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Anak manusia ini ya Yesus. Harusnya hidup,
Kalau tiba di dalam rahim perut bumi 3 hari dalam arti di waktu dikuburkan atau bagaimana? Saya ini masih bingung dengan ayat ini. Kalau saya baca-baca saya tersentuh di ayat ini. Oh, ini ayat ini membingungkan kita gitu. Terima kasih. Oke, sudah beta dapat include. Beta jawab memang yang 3 hari ini adalah gini. Yang dikatakan itu 3 hari 3 malam itu clue-nya di situ. Jadi yang ingin dianalogikan, ingin aspek yang sama itu 3 hari 3 malam. Sama tidak? Sama. Persoalan apakah dia hidup atau tidak, dia tidak ngomong. Hidup atau tidak itu tidak ada urusan. Tidak usah, itu aspek analogi, namanya analogi. Itu aspek analogi yang tidak dipakai. Jadi misalnya kalau Merol galau dan itu harusnya paham bahwa oh tidak, yang Yesus analogikan itu dalam Matius itu jumlah harinya. Soal jumlah hari yang tadi dijelaskan itu Om Fajis jelaskan. Bukan soal mati atau hidup. Kecuali Yesus bilang 3 hari 3 malam seperti Yunus hidup dalam perut ikan, itu clue. Maka Yesus harus hidup karena sudah ada clue hidup. Tapi kalau tidak ada ngomong gitu, tidak usah khawatir dengan hidup dan mati. Tidak usah, itu tidak harus sama. Yang harus sama adalah 3 hari 3 malam. Itu yang harus sama. Yang lain tidak harus sama. Karena kalau kita misalnya kita mau terpancing untuk itu, maka kita bisa ajukan yang lain. Tidak cocok. Karena Yunus bukan Allah, Yesus Allah. Kau mau tambah itu lagi. Padahal itu aspek yang dipakai, iya kan? Kau mau tambah itu atau mau tambah apa lagi kayak gitu? Kayak Yesus ini tukang kayu. Yunus bukan tukang kayu. Aduh, analogi salah. Kau tambah itu aspek. Padahal itu aspek itu sendiri dipakai. Atau aspek soal mati atau tidak dipakai di situ. Gitu. Yang pertama, pertanyaan pertama, mungkin beta bisa paham, mungkin maksudnya Bapak Errol adalah kalau permalaan kejadian pun ada Roh Kudus, Allah Roh Kudus Allah, jadi kekal. Apakah Yesus itu bagaimana? Apa sama atau bagaimana? Ayat mana? Pakai Fajr hafal. Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi pada mulanya ketiga ini sudah sama-sama dari awal. Mereka kekal sampai kekal. Ketiga-tiganya tidak terpisah, tidak baru ada, tidak kemudian baru ada, dan sudah ada. Yang kemudian baru ada cuma satu, yaitu penambahan natur manusia Yesus. Tapi Yesus sendiri by natur keilahiannya itu sudah Allah dari kekal. Tapi Yesus sebagai manusia baru ada ketika dia lahir. Itu hanya menambahkan natur manusia. Natur ilahinya dari awalnya sudah ada. Hanya penambahan natur manusia. Ini terkait juga dengan Roh Kudus. Waktu pencurahan juga itu bicara, tadi Kakak Panci sudah bilang bicara tentang, beta anggap saya ngomong sekali ya, beta bicara tentang fungsional, peran. Jadi ketika Yesus pergi, ini sebenarnya kalau ngomong soal fungsi itu bicara tentang penyertaan Allah yang tidak pernah tinggalkan. Dari awal Allah menyertai manusia, Allah Bapa langsung melalui nabi-nabi. Kemudian penyertaan yang kedua melalui Yesus Kristus langsung. Tapi ketika Yesus Kristus pergi, dia bilang jangan takut, nanti ada Roh Kudus. Tapi ketiga itu menyatakan peran saja, menyatakan peran mereka di waktu, di masa-masa tertentu. Tapi ketiga itu sudah ada dari awal, dari kekal sampai kekal. Yang baru ada hanya kemanusiaan Yesus ketika dia lahir, itu baru ditambahkan saja. Tapi untuk Yesus sendiri sebagai Allah itu memang dari awal dia sudah ada. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab Pak Errol. Yang lain, ketong itu dulu kok atau kakak lanjut dua sekali baru ini ketong sekali jawab Pak Errol ya. Baik, terima kasih. Saya mungkin mau bertanya ke Ivan. Saya seorang yakin yang biasa membantu pendeta untuk antar-antar di saat dalam beberapa percakapan itu kita dengan pendeta, dan saya coba untuk menanyakan ini. Jawaban pendeta sangat sederhana dan ini menggunakan analogi. Pak Albert Kasih ini di gereja selalu yakin, tetapi di rumah dia anaknya Pak Albert. Di sekolah dia seorang guru di pribadi yang sama seperti itu. Tapi kalau saya berpikir tentang fungsi yang baru saya Bapak ingin sampaikan itu. Tapi setelah saya baca dari materi dari Bapak Isra semalam, saya yakin karena saya temukan satu luar biasa bahwa memang semua manusia berdosa. Dia punya kuasa yang hanya bisa ditolong itu, yang memang dia harus turun menjadi wujud manusia. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah benar analogi yang disampaikan oleh pendeta Bapak Ivan? Ataukah ini diambil deduksi dari pemikiran yang para ahli atau sebagainya seperti itu? Jadi ada kasih satu pribadi di rumah yang ketiga dari Bapak almarhum itu kasih, tetapi kemudian di gereja dia seorang yakin, tetapi di sekolah di seorang guru dia menjalankan fungsinya
masing-masing. Kira-kira seperti itu. Jadi saya tangkap dari awal kalau bicara kondisi mungkin seperti itu. Saya tangkap dari cara berpikir Bapak Errol itu mungkin mungkin saja saya mencoba untuk mengangkat pikiran Bapak Errol yang dimaksud dengan kondisi bahwa memang itu, atau mungkin kita lihat ada fungsi, berarti akan ada fungsi, berarti kita akan bisa melihat dari sebuah kelas ini anak stratenya, jadi ini di atas di bawah di tengah, mungkin itu yang kadang menjadi permasalahan. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Bang Vence. Baik, terima kasih Sob dan Politika. Pertanyaan saya sederhana, apakah logika itu objektif atau subjektif? Langsung definisi, apa itu objektif? Supaya jangan bolak-balik. Apa yang maksudnya objektif, apa yang maksudnya subjektif? Sebagai contoh misalnya ini seseorang dia dalam keadaan buta. Nah dia itu buta warna. Nah sebenarnya warna ini biru, tapi yang dia lihat itu hijau. Nah berarti warna itu tuh bergantung kepada Dep Indra menangkapnya, akhirnya mengartikan bahwa warna itu hijau. Nah terkait dengan hukum identitas, logika, hukum pemikiran itu, apakah dia itu subjektif, artinya bahwa aturan yang harus kita ikuti itu sebenarnya hanya dari pikiran kita sendiri, bukan sesuatu yang bersifat universal atau sesuatu yang objektif. Memang dia dasarnya sudah seperti itu. Nah itu kira-kira pertanyaan dasar. Terima kasih. Bisa mungkin beta Bapak Errol, beta izin untuk apakah mungkin Bapak Errol maksudkan tadi dengan tidak sama, atau apakah yang dimaksud Bapak Errol itu adalah tanpa Yesus atau tanpa anak, tanpa Roh Kudus itu bukan Allah, begitu? Sonde kah? Begitu kok Sonde? Begitu kok? Kayaknya Sonde. Kecuali tiganya baru bisa jadi Allah, begitu? Atau maksudnya seperti yang tadi bisa jelaskan kok, Bapak Errol? Ya. Yang tadi dijelaskan seperti itu kok, yang dia jelaskan tadi. Yang tadi kita bisa. Tidak, maksud saya kondisi yang sama dengan kondisi berbeda itu yang sudah berarti itu tadi. Oke, sudah. Tadi maksud saya apakah pribadinya yang satu esensi tadi penerapannya dalam satu waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Sudah itu sejawab. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama Om Akas ini menarik, sangat menarik dan sangat bagus. Ini perhatikan baik-baik ya. Kenapa kita selalu bilang ingat hukum kontradiksi, waktu, relasi dan definisi. Ingat itu. Kenapa? Itu kepake di seluruh ilmu. Kalau Bapak Mama paham itu, beta sendiri merasakan ilmu apapun kau tangkap jauh lebih cepat daripada orang lain yang soalnya paham ini barang. Jadi beta kasih ingat ulang. Perhatikan hukum kontradiksi syarat, waktu dan relasi. Tadi contohnya Om Akas. Pendeta kasih analogi Om Akas di rumah sebagai anak, di kantor sebagai guru, dan di gereja sebagai diaken untuk menggambarkan Tritunggal. Apakah cocok? Bisa ya, bisa tidak. Beta cerita dulu, secara historis. Secara historis, analogi ini biasa dipakai satu pandangan, yaitu Sabellianisme, atau sekarang apa modalisme apa tadi? Peran. Atau sekarang dong pakai apa Oneness Pentecostalism ya. Itu Sabellian itu tuh pandangan yang sesat terkait dengan Tritunggal. Jadi mereka tuh mengatakan Allah itu hanya satu pribadi, tiga fungsi. Itu bukan Tritunggal, itu Sabellian. Tapi perhatikan, tapi belum tentu beta katakan itu analogi salah, belum tentu ya. Beta hanya mau katakan bahwa analogi itu biasa dipakai oleh orang-orang Sabellian untuk menjelaskan sosok Allah itu. Dan mereka tidak setuju dengan Tritunggal. Mereka mengatakan bahwa Allah itu satu pribadi, tiga fungsi. Maka analoginya adalah satu pribadi Om Akas mempunyai tiga fungsi, sebagai anak, sebagai guru, dan sebagai diaken. Satu pribadi kan, bukan ya kan, satu pribadi saja kan. Nah,
Kalau analogi itu dalam pengertian yang sama dengan Sabellian, maka analogi itu salah. Karena analogi itu salah, maka ibu pendeta itu sesat. Ingat, tadi kita katakan kalau ya, bukan berarti ibu pendeta pasti sesat. Tapi kalau ibu pendeta kasih analogi itu dalam pengertian yang demikian, analogi itu salah dan ibu pendeta itu 100% sesat. Kalau dalam pengertian Sabellian ya. Yang kedua, karena biasanya analogi itu digunakan untuk Sabellian itu. Sabellian menggunakan analogi seperti itu sangat, bahkan bukan sangat sering, selalu menggunakan itu. Tapi perhatikan waktu relasi definisi. Tapi kalau analogi itu digunakan secara ketat, Albert ini, satu Albert itu, satu pribadi itu sebenarnya merujuk pada hakikat. Merujuk pada hakikat. Definisinya merujuk pada hakikat, bukan pada pribadi. Dan tiga fungsi itu merujuk pada tiga pribadi, merujuk pada pribadi, analogi itu bisa dipakai. Kenapa dia bilang gitu? Ya namanya juga analogi, ngerti kan? Gitu. Tapi digunakan secara benar, itu bisa. Tetapi beta, ini secara ketat itu bisa. Tetapi beta begini, beta pribadi tidak mensarankan untuk dipakai ini untuk Tritunggal. Karena tidak semua orang paham apa yang kita ngomong. Supaya orang jangan jatuh, jangan jadi batu sandungan. Analogi ini bisa dipakai untuk Tritunggal kalau kita mengubah relasi atau definisinya. Ingat prinsip hukum tradisi ya. Kita mengubah relasi atau definisi, kita ubah. Tidak sesuai dengan Sabellian, tapi sesuai dengan definisi Tritunggal. Bisa. Tapi beta pribadi tidak menyarankan untuk menggunakan itu. Karena ada banyak orang awam di luar sana yang tidak paham. Karena analogi ini biasa digunakan di Sabellian. Kalau dia terang mentah-mentah, maka ketika dia ketemu dari orang Sabellian, karena dia dengan analogi yang sama, ya sudah, oh ternyata ini kerja benar. Padahal kita jelaskan yang versi benar. Cuma karena dia orang kebanyakan otak sampai, artinya dia paham setengah. Untuk kepentingan belajar, beta akan jelaskan itu. Tapi untuk kepentingan mengedukasi orang, kedua, jangan pakai analogi ini ya, berbahaya. Nanti orang tidak paham betul, dia terima mantap-mantap dan akhirnya dia percaya Sabellian. Aduh, susah gitu. Pakai analogi yang lebih relevan. Misalnya analogi air misalnya. H2O. Air. Itu lebih mirip ke Tritunggal. Gitu misalnya gitu. Dia beku gas air gitu bisa lebih bisa enak. Walaupun ada kelemahan, namanya juga analogi. Itu ya. Yang berikut Om Fengce apa lagi tuh ya ini nanti habis apa Om Fengce ini Om Fengce tadi apa tadi? Apakah ini subjektif atau tidak logika? Oh, subjektif atau tidak? Dan logik. Nah, ini gini. Logika itu kan sistem berpikir yang harus kita pakai. Makanya kadang-kadang ketong logis, kadang-kadang sombong. Ini logika, ini rumusnya, ini ketong pikirannya. Ketong ini berpikir ini bisa sesuai ini, bisa tidak. Kadang-kadang ketong logis, kadang-kadang ketong logis. Makanya ketong kalau teman-teman Muslim bilang manusia tempat salah dan dosa. Ya, karena ketong selalu salah, sering salah dan dosa ya, ketong selalu logis. Kecuali satu oknum. Di nama Yesus Kristus, dia selalu, karena dia sang logos itu sendiri. Kan Yohanes 1:1 bilang, pada mulanya adalah logos. Dia sang logos, dia sang logika itu sendiri. Jadi dia tidak pernah buat salah, dia tidak pernah berargumen, tidak valid. Dia selalu bicara logis. Kalau kita kadang logis, kadang tidak. Nah, ketemu pikiran ini kadang sesuai dengan ini logika. Kadang sesuai. Nah, itu prinsipnya pertama. Kemudian bicara tentang subjektif, objektif. Nampaknya itu Om Fengce menghubungkan antara logika dan kemampuan empirisme manusia. Nah, beta tunjukkan dua hal. Dalam logika itu ada dua. Ada nama yang deduksi dan induksi. Itu dua penalaran. Ada juga abduksi yang Mangkurus jelaskan. Tapi natur abduktis itu sama dengan induksi. Kalau menurut beta sih cuma dua saja. Abduksi itu sama dengan induksi juga. Deduksi dan induksi. Yang kalau kita bicara tentang bukti-bukti empiris, dia masuk di induksi. Nah, induksi itu sendiri atau empirisme itu bersifat parsial dalam logika. Dia bagian dari logika, tapi bukan logika itu sendiri. Kalau logika itu sendiri, dia tidak tergantung dari empiris. Dia tidak tergantung dari, karena orang buta tidak bisa warna. Kalau misalnya ini hijau, hanya karena seseorang buta dia tidak tahu itu, tidak membuat itu menjadi bukan hijau. Kalau misalnya dia mengatakan itu biru, ya itu dia saja salah, karena memang kelemahan matanya, tapi itu kan tetap hijau. Betul tidak? Itu tetap hijau saja. Hanya karena orang buta, dia tidak membuat bahwa itu hijau menjadi bukan hijau, atau menjadi subjektif. Jadi, sesuatu itu benar tidak tergantung dari kelemahan empiris kita. Ngerti? Jadi, karena pengetahuan itu tidak bersifat empiris, pengetahuan itu dari Allah.
Allah sudah berikan dari awal, bukan karena dari pengalaman indrawi, bukan karena pengalaman indrawi mengatakan itu membunuh itu salah baru membunuh itu salah, tidak. Dari awal Allah sudah memberikan, mewahyukan bahwa membunuh itu salah. Gitu. Kita sudah ada pengetahuan yang sudah diberikan, gitu. Bukan karena kemampuan empirisme kita. Kalau kita logika bersandar pada kemampuan empirisme, maka kalau menurut beta Om Vence ganteng, Om Vence bisa menurut beta sang ganteng. Karena karena kemampuan empirisme kita berbeda. Mata beda dengan mata. Kalau mereka biasa pakai kacamata lah. Penciuman berbeda dengan itu. Karena kemampuan empirisme indera kita berbeda semua. Jadi tapi kalau logika tidak tergantung dari bukti-bukti empiris, tergantung dari indera kita, tidak tergantung dari indera kita. Indera kita boleh salah, tapi logika itu sendiri tidak salah. Kalau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu benar, ya itu benar saja. Tidak tergantung dari kata pikiran, kata punya penciuman, kata pun peraba itu mau bilang itu bukan, tidak itu tetap proposisi tetap benar saja. Jadi kalau misalnya kalau logika bersifat objektif dalam hal ini alat yang digunakan untuk membedakan benar dan salah, ya logika objektif. Dia dengan dirinya sendiri dia sesuatu yang tidak bersalah dalam tanda kutip. Karena Yesus berpikir dia akan menjadi salah, bukan dia salah, yang salah itu kita. Kadang-kadang berpikir sesuai dengan sistem berpikir atau hukum pemikiran, tapi kadang-kadang sonde. Ya karena ketemu manusia berdosa itu. Nah makanya saran beta, karena ketemu berdosa, karena orang bilang gini, karena ketemu berdosa ngapain belajar logika? Belajar logika ternyata juga bisa salah. Kalau beta begini, kalau sudah berdosa dan sudah belajar logika salah, lebih baik belajar logika. Salah tapi tidak salah banget, daripada sudah tidak bisa salah tidak belajar lagi, ya itu salah double gitu. Sudah tahu lemah lebih baik kasih kuat gitu, belajar itu barang gitu. Itu sih menurut kita. Ada lagi yang lain mungkin? Mama Esther ada suara Bapak Era ya? Gini kok. Oke, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Sepanjang penjelasan tadi, ini saya ini awam, jadi ketika kita ikut ini baru kita mulai dibuka pemikiran kita, pemahaman kita tentang Bapa, Putra dan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Dalam firman, seperti tadi Kak Ivan bilang bahwa kalau Tuhan mau berwahyukan kita supaya kita hidup, kita buat yang baik, pasti bisa. Tapi kenapa ketong bisa melakukan itu? Di dalam Alkitab ditulis Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita sebagai manusia yang awam nih, kenapa kita harus ganti anak dengan putra? Ya. Kita ini tidak mengerti ajaran itu diajarkan kepada kita, kita ikuti yang apa yang ada dalam firman. Firman itu adalah ya dan amin. Nah, kalau disampaikan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kalau anak itu menyangkut bisa putra dan putri. Tapi kalau putra merujuk pada Yesus Kristus itu adalah laki-laki. Tapi dalam Alkitab mengatakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa kita harus menggantikan anak itu menjadi putra? Itu yang membuat kita juga jadi bisa salah dalam pemahaman di luar. Kalau orang yang tidak mengerti dia tanya kita juga bisa tidak tahu. Karena banyak yang kita dengar dipakai di ibadat-ibadat, khotbah-khotbah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya mungkin itu saja. Sekian. Baik, kita jawab cepat. Setelah itu Om Ero terakhir karena kita sudah lewat 1 menit. Setelah itu Om Panji sampaikan terkait respon yang lain. Oke. Pertama, tadi Mama Esther bilang menarik. Kenapa ketong tahu benar, ketong masih bisa ada Tuhan juga tahu, ketong masih buat salah segala macam. Ya itulah, memang ketong manusia tempat salah dan dosa. Tadi kemarin itu bersyukur minggu yang lalu Pak Esa sudah bilang, kita sudah beriman pun tetap saja bisa jatuh. Orang Kristen itu dalam walaupun sudah beriman, kita bukan berarti kita tidak bisa buat salah, tetap buat salah. Ya karena memang ketong ini kan manusia yang memang berdosa. Yang ketong ini hanya bisa benar hanya karena Yesus, hanya karena iman. Di mana karena iman, bukan karena. Jadi kalau ketong buat salah, memang ketong wajar buat salah. Sudah benar masih buat salah. Ya karena memang
Kalau kan ketong butuh Roh Kudus. Makanya itu makanya perlu Roh Kudus supaya tolong ketong. Dalam Calvinis ini ketong sama sekali senet ada ketong hebat. Jadi kalau memang Maestro bilang sudah benar masih buat salah, ya karena memang ketong biasa jatuh dalam dosa. Makanya penting untuk makanya selalu bilang tiap hari perlu berdoa, baca firman, berdoa baca firman itu supaya memperlengkapi ketong terus. Karena firman itu kan pelita bagiku, terang bagi jalanku. Juga firman bisa digambarkan sebagai gada, pedang dan perisai. Itu ketong pakai. Kadang-kadang kalau dalam perang ketong bisa menang, tapi kayak luka-luka sedikit. Karena namanya kan ketong jago pun yang di film itu jago-jago pun tetap bisa menang, tetapi agak luka-luka sedikit. Jadi setidaknya kalaupun bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak jatuh dan gagal, tetap bangkit dan menang, gitu kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi kenapa pakai putra? Ini pertanyaan bagus. Ingat, pelajaran logika. Ingat, dalam logika itu ada sesuatu hal yang harus kita penting. Tidak penting, ini hal mendasar ya. Tidak penting apa istilahnya, tetapi apa definisinya. Tapi apa makna di balik istilah. Jadi sebenarnya tidak masalah mau pakai putra. Boleh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga boleh. Karena putra itu merujuk pada siapa? Yesus Kristus. Anak merujuk pada siapa? Yesus Kristus juga. Jadi menggunakan istilah itu juga tidak apa-apa. Beta memang kemarin minggu lalu sempat dengar itu, tapi beta sengaja tidak mau tanggapi. Tapi puji Tuhan, ternyata pertanyaan ini datang. Berpikir Roh Kudus menuntun, akhirnya beta bisa menjelaskan ini. Jadi mama, ketemu semua jangan terjebak dengan istilah. Karena kalau ketong mau pakai istilah, nanti ada banyak dalam Alkitab yang ketong harus ubah. Jangan pakai putra, anak, karena anak. Misalnya begitu, misalnya ya. Maka jangan pakai kata Allah, mama. Karena Allah itu miliknya kata istilah dari bangsa Arab gitu. Arab gitu. Jadi itu nama Allah, nama sesembahannya Islam. Jadi katanya jangan pakai Allah, berhati-hati. Atau ketong jangan pakai, ada banyak istilah lah ketong kayak gitu. Jadi kalau dalam bidang itu logical fallacy namanya genetic fallacy. Ketong melihat istilah berdasarkan asal usulnya. Misalnya boleh. Karena satu istilah ketong bisa mendefinisikan dia sesuai dengan ketong mau, asal konsisten dengan konteks yang digunakan. Jadi boleh gunakan putra. Kenapa boleh? Iya, kalau putra yang kita ngomong ini merujuk pada Yesus. Nah, salah di mana? Salah, boleh. Jadi jangan melihat istilahnya gitu. Lihat apa makna di balik istilah. Kecuali gunakan istilah putra merujuk pada Maria Mercedes, itu salah. Jangan putra. Gunakan istilah Allah itu kalau merujuk pada Om Akas, ya salah. Kalau definisi anak, Bapak, Anak, dan Kudus, definisi anak adalah Om Akas. Wow, itu salah. Dia mau pakai istilah apapun, intinya adalah apa definisinya. Itu basicnya mendasar. Tapi bukan berarti dalam konteks ini ketong tidak bisa menggunakan semua istilah sesuka-suka ketong, tidak. Tapi beta sampaikan hal prinsip yang mendasar itu. Oke. Om Errol dulu, setelah itu nanti Om Fanca respon. Setelah itu ketong selesai sudah ya. Silakan. Terima kasih. Om Errol. Makin menarik, makin memperhatikan penjelasan, pikiran makin jalan. Masih dalam logika konteks Allah Tritunggal ini, ada sedikit yang mengganjal pikiran saya. Yesus Kristus turun dari surga sebagai anak Bapa ke dunia. Pertanyaannya, apakah surga itu kosong? Ini pertanyaan konyol, tapi perlu kita simak. Apakah surga itu kosong? Terima kasih. Ini terakhir. Sudah saya dapat. Tempatnya lagi sudah. Beta untuk itu beta kasih opasi. Surga kocong melompok. Tapi itu pertanyaan yang biasa diajukan oleh saudara ketong di sebelah. Jadi orang mau bilang remeh, tapi wajib patut untuk ketong apa? Silakan. Baik. Sebelum masuk di jawaban daripada Opa, saya menjawab dulu, menambahkan sedikit dari Mama punya pertanyaan kepada Bapak Ivan. Tidak usah pakai nama anak, atau pakai saja nama putra, atau pakai nama anak, tidak usah pakai nama putra. Itu sesuatu yang harus kita lihat dari makna seperti yang disampaikan oleh Bapak Ivan tadi. Nah, saya kira-kira tanya Mama begini. Mama lebih setuju
kasih nama anak Yudas Iskariot atau Yehuda? Yudas atau Yehuda? Kalau mama ada anak. Yehuda. Sama saja. Mama. Yehuda itu adalah Yudas. Yudas adalah Yehuda. Jadi Yehuda maknanya sama. Jadi Yehuda itu nama bahasa Ibrani. Kalau Yudas itu Yunani. Nah, kita selalu terjebak dalam satu istilah, tapi kita tidak paham apa yang disebut dengan maknanya. Jadi itu sama ya, Mama. Yang kedua, jawaban daripada pertanyaan daripada Bab, kalau Yesus itu datang, surga kosong. Nah, itulah yang disebut dengan Tritunggal. Itu kan Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Tapi bersamaan dengan anak diutus datang ke bumi, kealahan anak itu tidak meninggalkan surga. Itu dapat kita baca di Yohanes pasal 1. Saya mulai ya. Yohanes pasal 1 dia bilang bagian ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia adalah sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, ini inkarnasi Yesus, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Lalu kita lompat di ayatnya yang ke-18, perhatikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Ya. Perhatikan di sini ya. Pada ayat 1 itu berbicara tentang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah pribadi Allah kekal. Lalu di ayatnya yang ke-14, firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Namun perhatikan, di dalam ayatnya yang ke-18 ya, dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Berbicara tentang Kristus berinkarnasi, tetapi pada saat yang bersamaan, dia itu maha hadir dalam di surga, jadi dia tidak meninggalkan surga. Makanya John Calvin ada satu pernyataan dia adalah, ajaibnya, anak Allah meninggalkan surga tanpa meninggalkan surga. Gitu. Itu maksudnya apa? Anak Allah meninggalkan surga tanpa meninggalkan surga. Nah, di pangkuan. Artinya berbicara tentang hakikat dia sebagai Allah, dia adalah Allah yang maha hadir seperti ya disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya, karena di ayat yang lain mengatakan bahwa Tuhan bangkit naik ke surga menyiapkan bagi kita manusia. Selain lagi ayat dia duduk sebelah kanan Allah. Nah ini penjelasan ini bagaimana izin Bapak Ibu. Oke. Kata duduk di sebelah kanan Allah itu bahasa figuratif, Bapak. Figuratif artinya itu bahasa secara kiasan. Sama seperti kalau saya katakan bahwa rambut, iya, bahasa kiasannya. Misalnya saya katakan bahwa teriakanmu membela langit, wajahmu bagaikan
bulan kesiangan. Artinya pucat sekali. Alis matamu indah seperti semut hitam berjejeran di padang Gilead. Hidungmu mancung bagaikan menara Babel. Dan lain sebagainya. Itu bahasa jubir ya. Jadi kalau kita berbicara tentang itu bahasa figuran. Kata duduk di sebelah kanan itu tidak bisa untuk kita ungkapkan dalam pengertian yang literat atau harafiah. Tetapi duduk di sebelah kanan Allah dalam konteks orang Yahudi itu berbicara tentang kuasa. Kuasa yang setara dengan kuasa yang dimiliki oleh Bapa. Nah, kanan, duduk di kanan itu berbicara tentang kehormatan, kekuasaan, otoritas, ya. Nah, saya juga mau kasih tahu bahwa sebenarnya yang benar itu duduk ke berdiri, Bapak. Saya tanya kepada Bapak. Yang benar itu duduk ke berdiri. Duduk di sama, berdiri juga sama. Atau bagaimana? Coba kita buka ya, Kisah Para Rasul pasal 7, ya. Kisah Para Rasul pasal 7. Ayat 56. Lalu katanya, ayat 55 sampai 56, ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Pertanyaan. Berdiri di dalam pengakuan iman kita katakan duduk di sebelah kanan Allah. Tapi Kisah Rasul pasal 7 ayat 55, Stefanus melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, pertanyaannya apakah itu figuratif atau kiasan? Ya. Ini ya sudah pada kesempatan lain. Ya. Karena tadi ditarik ke belakang lagi apa surga itu? Saya tidak pernah tahu. Surga itu adalah satu tempat yang seperti kita tinggal rumah ini atau satu apa lagi tuh sehingga kita berkaitan dengan apakah kosong? Oke. Kita bukan sekali. Ya, betul. Baik. Jadi maksudnya adalah ketika kita berbicara tentang berdiri, para ahli teolog penafsir itu mayoritas menafsirkan ayat yang tadi saya bacakan itu artinya suatu kehormatan bagi Stefanus. Karena yang dilihat oleh dunia, Stefanus berkhotbah itu berbeda dengan Petrus berkhotbah. Petrus berkhotbah, satu kali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Stefanus 3.000 batu melayang. Tetapi justru dari 3.000 batu yang melayang karena dia itu, kelihatan gagal secara kuantitas, jumlahnya tidak ada yang bertobat. Tetapi secara kualitas, dia mendapatkan kehormatan di mana Kristus menyambut dia di surga. Dan itu secara itu apa? Iya, kekristenan. Oke, baik. Waktu sudah selesai. Ada kasih nggak? Tadi pertanyaan tentang Yesus di surga. Kita bukan untuk mengucap maksudnya di surga. Itu dia bilang dari awal. Ketika dia bilang dari awal, ingat hukum kontradiksi, ingat kalau terhadap relasi dia sebagai Allah, dia tidak pernah meninggal. Dia ada di mana? Sebenarnya dia maha hadir. Dia bisa ada di surga, dia bisa ada di sini. Tapi relasi dia sebagai anak, ya dia harus turun dan menyelamatkan. Jadi tinggal lihat relasi terhadap Allah, hukum kontradiksi, membuktikan yang kita bilang tadi. Kalau bapak mama belajar hukum pemikiran, belajar logika secara mendalam, banyak hal yang bapak mama akan beda dengan lebih mudah dibanding orang yang tidak belajar. Itu sampai di sini kita sudah hampir 1 jam 48 menit. Atau sampai di sini kalau ada yang masih mau terus, tapi begini, kita pikir bapak mama semua saudara perlu meniru semangatnya Bapak Errol karena itu sangat baik untuk kita bisa saling bisa saling interaksi, itu penting sekali. Dan kita mendorong untuk tolonglah semua harus rapi seperti Bapak Errol contohkan itu hal yang baik. Bisa jadi ada pertanyaan yang beliau sudah tahu, tapi beliau penting untuk ditanyakan saja supaya semua terjawab. Karena mungkin ada yang tidak tahu, karena ada pertanyaan yang tidak tahu, mungkin tidak tahu, tapi ada yang mungkin tidak tahu tapi dia pikir perlu orang lain tahu. Jadi kita harus tahu supaya orang dijawab, orang lain tahu. Jadi itu penting. Itu saya sampai di sini. Kita kembali kepada Nona BA.